Puji Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Sejenak pada hari ini. Renungan Sejenak hari ini saya ambil dari kitab Kejadian pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Demikian bunyi firman Allah. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Judul renungan sejenak pada hari ini adalah Dari Gambar dan Rupa Ilahi menjadi gambar dan rupa insani. Allah menciptakan Adam menurut gambar dan rupa Allah, Selem dan Demut Allah. Artinya, memiliki kualitas jasmani dan memiliki kualitas moral yang tinggi. Demikian juga dengan Hawa, karena Hawa diambil dari tulang rusuknya Adam. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka Adam memperanakan Set bukan lagi menurut gambar dan rupa Allah, tetapi menurut gambar dan rupa Adam. Perhatikan ayat yang ketiga. Di situ dikatakan bahwa setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama kepada Set kepadanya. Jadi menurut rupa dan gambarnya, nya di situ adalah huruf kecil. Artinya menurut gambar dan rupa Adam. Nah, dengan demikian, maka semua keturunan Adam akan mewarisi dosa Adam. Akan mewarisi kutuk yang sudah pernah ditimpakan kepada Adam. Akan mewarisi penderitaan Adam. Akan mengalami kematian sama seperti Adam dan Hawa. Lalu bagaimana cara memulihkan gambar Allah yang sudah rusak karena dosa Adam dan Hawa? Sehingga kita bisa bebas dari kutuk, bebas dari kematian, baik kematian rohani maupun kematian kekal. Bisa dipulihkan hanya melalui Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24, di situ dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dikatakan ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Artinya semua hutang dosa yang pernah dilakukan oleh Adam dan Hawa, bahkan dosa oleh karena perbuatan kita, telah dipikulnya di dalam tubuhnya di kayu salib. 1 Korintus 15 ayat 45 dan 47 di situ dikatakan, sebab ada tertulis manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Adam yang akhir yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua atau Yesus Kristus berasal dari sorga. Galatia 3 ayat 13 dan 14. Di situ dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Jadi Yesus menjadi kutuk untuk menggantikan kita semua, untuk menebus kita dari kutuk hukum Taurat, dari kutuk yang diwarisi dari dosa Adam dan Hawa. Ayat 14, Yesus Kristus telah membuat semua ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima
roh yang telah dijanjikan itu. Melalui iman kepada Yesus, berkat yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub itu akan menjadi bagian kita. Oleh sebab itu, percayalah kepada Yesus. Caranya bagaimana? Supaya kita menerima pemulihan melalui Yesus Kristus. Caranya Anda harus dilahirkan kembali, atau Anda harus menjadi ciptaan yang baru. Yohanes 3 ayat 3 dan 5 sampai 7 di situ dikatakan begini. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Jadi, hanya Yesus yang bisa memulihkan kita dan memutuskan segala kutuk yang menimpa kita akibat dosa dari Adam dan Hawa. 2 Korintus 5 ayat 17 di situ dikatakan, "Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Ciptaan baru yang dimaksudkan dalam hal ini berasal dari dua kata. Yang pertama, neos. Neos itu artinya barang lama tetapi dibersihkan kembali, kelihatannya jadi baru. Kemudian yang kedua, kainos. Barang lama tetapi diganti dengan barang yang baru. Melalui Yesus, segala kutuk yang ditimpakan kepada Adam dan Hawa, dan itu akan diwariskan kepada semua orang dari generasi ke generasi sampai hari ini, itu akan diputuskan hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Ketika kita percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka kita akan diselamatkan. Demikian renungan sejenak hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa untuk semua yang menonton dan mendengar renungan sejenak ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Mereka yang belum percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, Tuhan menuntun mereka agar membuka hati mereka, boleh percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, sehingga mereka boleh diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat melaksanakan aktivitas. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin.